Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Nur Aisyah. Saya perwakilan dari kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang alat kesehatan inovasi biomekanika. Sebelumnya saya mau memperkenalkan nama-nama kelompok saya, yaitu nomor 1 Putri Maulidia, nomor 2 Putri Nur Hasanah, nomor 3 Amanda Putri Dewi, nomor 4 saya sendiri Fitri Nur Aisyah, nomor 5 Marisa Amalia, dan yang keenam Rima Irki Nurjihan. Biomekanika. Pengertian dari biomekanika adalah kombinasi antara disiplin ilmu mekanika terapan dan ilmu-ilmu biologi dan fisiologi. Dalam biomekanika menyangkut tubuh manusia dan hampir semua tubuh makhluk hidup. Biomekanika adalah kajian struktur dan fungsi aspek mekanika dari sistem biologi pada tingkat dari seluruh organisme sampai organ, sel, dan organel sel memakai metode mekanika. Mekanika adalah salah satu cabang ilmu fisika yang mempelajari gerakan dan perubahan bentuk materi yang diakibatkan gangguan mekanik yang disebut gaya. Di dalam biomekanika terdapat asas dasar biomedika. Ada beberapa asas dan dasar yang dipergunakan dalam biomekanika yang berkenan gerak manusia. Yang pertama yaitu asas menggantung. Tugas menggantung memainkan peran yang menonjol dalam gerak manusia, terutama pada waktu berayun, maka gerak ke atas tergantung dari momentum yang dihimpun saat ke bawah, karena adanya gaya tarik bumi. Yang kedua yaitu asas mendukung. Gerak tubuh yang berkenan dengan mendukung atau menghambat sering dijumpai saat melakukan gerakan loncat. Aplikasi biomekanika. Adapun aplikasi biomekanika dalam kehidupan sehari-hari yaitu 1. Bidang industri, 2. Mekanika tubuh, 3. Posisi tubuh, 4. Diagnosa keperawatan, 5. Nyeri akut, 6. Traksi. Saya akan menjelaskan aplikasi biomekanika dalam kehidupan sehari-hari. 1. Traksi. Traksi adalah pemasangan gaya tarikan dari bagian tubuh. Traksi juga digunakan untuk meminimalkan spase otot, untuk mereduksi, menyejajarkan, dan mengimmobilisasikan fraktur, juga untuk mengurangi deformitas dan untuk menambah ruangan di antara kedua permukaan patahan tulang. Traksi harus diberikan dengan arahan dan besaran yang diinginkan untuk mendapatkan efek terapeutik. Faktor-faktor yang mengganggu keefektifan tarikan traksi yaitu harus dihilangkan. Ini adalah contoh gambar dari traksi, yaitu 1. Skin torsion dan skeletal traction. Macam-macam traksi. 1. Traksi kulit adalah traksi yang dapat dilakukan pada kulit. Berat beban yang dipasang tidak boleh lebih dari 2-3 kg, tetapi pada traksi pelvis umumnya 4,5-9 kg bergantung pada berat badan pasien. Kedua yaitu traksi claw atau Bryan adalah salah satu bentuk traksi ortopedi. Ini terutama digunakan pada anak kecil yang mengalami patah tulang femur atau kelainan kongenital pinggang. Traksi Hamilton-Russell yaitu suatu balance traction skin traksi, kegunaan pada orang tua dengan fraktur pelvis dan pada anak-anak dengan fraktur femur. 4. Balance skeletal traction yaitu traksi seimbang. Traksi ini memberi dukungan pada ekstremitas yang sakit di atas tempat tidur sehingga memungkinkan mobilitas pasien sampai batas tertentu tanpa terputusnya gaya tarik. Keuntungan pemakaian traksi. 1. Menurunkan nyeri spasimen. 2. Mengoreksi dan mencegah deformatis. 3. Mengimmobilisasi sendi yang sakit. Kerugian pemakaian traksi. 1. Perawat rumah sakit lebih lama. 2. Mobilisasi terbatas. 3. Pengguna alat-alat lebih banyak.
Beban traksi ada dua, yaitu 1 dewasa 5-7 kg, 2 anak-anak 1/13 dikali berat badan. Umum, indikasi penggunaan traksi berdasarkan klasifikasinya adalah: yang pertama, traksi Russell digunakan pada pasien fraktur pada plato tibia. Traksi Puck, indikasi yang paling sering untuk jenis traksi ini adalah untuk mengistirahatkan sendi lutut pasca trauma sebelum lutut tersebut diperiksa dan diperbaiki lebih lanjut. Traksi Dunlop merupakan traksi pada ekstremitas atas. Traksi horizontal diberikan pada humerus dalam posisi abduksi, dan traksi vertikal diberikan pada lengan bawah dalam posisi fleksi. Traksi kulit Brayani sering digunakan untuk merawat anak kecil yang mengalami patah tulang paha. Traksi rangka seimbang ini terutama dipakai untuk merawat patah tulang pada korpus femoralis orang dewasa. Traksi 90-90-90 pada faktor tulang femur pada anak-anak usia 3 tahun sampai dewasa muda. Dan tujuan memasang traksi adalah untuk meminimalkan spasme otot, untuk mengurangi dan mempertahankan kesejajaran tubuh, untuk mengimobilisasi fraktur, untuk mengurangi deformitas, dan untuk menambah ruangan di antara kedua permukaan pertahanan tulang. Selain itu, tujuan lain dari pemasangan traksi adalah untuk dapat mempertahankan panjang ekstremitas, kegarisan atau alignment, maupun keseimbangan atau stability pada patah tulang, memungkinkan pergerakan sendi dan mempertahankan kesegarisan fragmen-fragmen patah tulang. Kejang-kejang otot pada tulang atau sendi akibat patah tulang dapat diatasi dan mengurangi pembengkakan pada tungkai. Menurut jenisnya, traksi meliputi: yang pertama, traksi lurus atau langsung. Traksi ini memberi gaya tarikan dalam satu garis lurus dengan bagian tubuh berbaring di tempat tidur. Contohnya traksi intensif Puck dan traksi pelvis. Yang kedua, traksi suspensi seimbang. Traksi ini memberi dukungan pada ekstremitas yang sakit di atas tempat tidur, sehingga memungkinkan mobilisasi pasien sampai batas tertentu tanpa terputusnya gaya tarikan. Baik, akan saya lanjutkan. Menurut cara pemasangan traksi, yaitu ada beberapa macam. Ada traksi kulit, traksi skeletal, dan juga traksi manual. Untuk traksi kulit adalah traksi yang dapat dilakukan pada kulit. Berat beban yang dipasang tidak boleh lebih dari 2-3 kg. Tetapi pada traksi pelvis umumnya 4,5-9 kg, bergantung pada berat badan pasien. Kemudian untuk traksi kulit sendiri dibagi menjadi 3, ada extensible atau unilateral atau bilateral. Kemudian ada traksi Russell, ada traksi Dunlop. Untuk traksi Dunlop sendiri yaitu untuk mengistirahatkan sendi lutut pasca trauma sebelum lutut tersebut diperiksa dan diperbaiki lebih lanjut. Kemudian ada traksi Russell yang digunakan pada pasien fraktur pada plato tibia. Kemudian ada traksi Dunlop merupakan traksi pada ekstremitas atas. Kemudian ada traksi skelet atau skeletal, adalah traksi yang dilakukan langsung pada skelet atau tulang tubuh. Metode traksi ini digunakan paling sering untuk menangani fraktur femur, tibia, humerus, dan tulang leher. Kemudian ada traksi manual yang dipasangkan dengan tangan. Ini merupakan traksi yang sementara yang dapat digunakan saat pemasangan gips. Mungkin itu saja penjelasan yang dapat mau kami sampaikan. Apabila ada kesalahan